Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Doni Esmatana akan mempresentasikan materi saya tentang jenis dan model-model PTK. Adapun isi materi yang akan saya jelaskan pada hari ini tentang apa itu sih definisi penelitian tindakan kelas, kemudian apa itu karakteristik dari penelitian tindakan kelas, kemudian ada model-model penelitian tindakan kelas, dan yang terakhir ada jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Definisi penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi PTK itu merupakan proses guru, dosen, dan siswa menginginkan perbaikan, peningkatan, dan perubahan pembelajaran yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. PTK juga adalah bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki, meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Dan PTK juga pencermatan dalam kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama, menurut Arikunto 2009. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Jadi karakteristik penelitian tindakan kelas itu pertama itu dia didasarkan pada masalah yang akan dihadapi guru dalam instruksional. Kemudian adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Dan selanjutnya itu ada penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi, bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktek instruksional. Dia dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Adapun menurut Richard Winter, dia terbagi atas 6, yaitu ada kritik reflektif, dialektis, kolaboratif, resiko, susunan jamak, dan internalisasi teori dan praktek. Model-model penelitian tindakan kelas. Jadi model PTK ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan siklus putaran tertentu. Setiap siklus terdapat beberapa langkah yang harus dilewati agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan seorang peneliti. Jadi langkah-langkah dalam siklus penelitian tindakan kelas ini yaitu ada perencanaan atau planning, kemudian ada tindakan atau acting, dan selanjutnya ada pengamatan, observasi, dan yang terakhir itu ada refleksi atau reflection. Model PTK sendiri ini secara garis besar dia dikemukakan oleh 5 ahli atau pakar. Di antaranya itu adalah model Kurt Lewin, ada model Kemis dan MC Taggart, ada model John Elliott, ada Dave Ebut, dan terakhir ada Suharmi Arikunto. Jadi kelima model ini yang mengembangkan ini tersebut mereka menguraikan penelitian tindakan kelas tersebut. Yang pertama ada model Kurt Lewin. Model Kurt Lewin ini merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain penelitian tindakan. Jadi menurut Kurt Lewin ini dia terdiri dari 4 komponen kegiatan dipandang sebagai satu siklus, yaitu perencanaan atau planning, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian model yang kedua yaitu model Kemis dan MC Taggart. Jadi model ini dikemukakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin, dari model sebelumnya. Secara mendasar tidak ada perbedaan yang prinsip antara kedua model ini. Banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Kemis dan Taggart juga dapat mencakup sejumlah siklus masing-masing, terdiri dari tahap-tahap sama seperti model Kurt Lewin. Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang sampai tujuan penelitian itu tercapai, dituangkan dalam bentuk gambar rancangan. Dan yang ketiga ada model John Elliott. Seperti halnya model Kemis dan MC Taggart, model John Elliott juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin Elliott. Merupakan mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang peneliti. Ide dasarnya itu sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut. Kemudian diimplementasikan, dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Berikut ini adalah model PTK versi John Elliott.
Adapun model yang terakhir yang keempat yaitu model Dev-Ebutt. Jadi model Dev-Ebutt ini merupakan pengembangan dari model John Elliott, Kemis dan MC Taggart dan Kurt Lewin. Menurut Dev-Ebutt, model PTK yang dikembangkan ahli tersebut sudah bagus, hanya saja di dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal yang bagiannya belum tepat sehingga masih perlu untuk diperbaiki. Apa? Selanjutnya yaitu fungsi dari model tersebut, yaitu dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Kemudian dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Kemudian dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas diagnostik, yaitu yang dimaksud dengan PTK diagnostik ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Contohnya itu jika peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, masalah atau konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di dalam sekolah atau kelas, peneliti ini menganalisis dan mengamati secara cermat melalui interaksi dengan siswa-siswa di suatu sekolah atau kelas dengan mencari sumber masalah yang ada dan sebagainya. Kemudian menganalisis semua data dan memberikan rekomendasi tentang penyelesaian atas konflik tersebut. Kemudian penelitian tindakan kelas partisipan. Jadi suatu partisipan tindakan kelas yang dikatakan partisipan apabila orang yang akan melakukan atau melaksanakan penelitian harus ikut terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian sejak perencanaan penelitian, peneliti sudah terlibat dan selanjutnya peneliti memantau, mencatat dan mengumpulkan data lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil dari penelitiannya. Dalam PTK jenis ini, peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang ketiga yaitu ada penelitian tindakan kelas empiris. Jadi yang dimaksud dengan PTK empiris ini dia apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitiannya ini berkenan dengan menyimpan catatan dan menumpukan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada penelitian tindakan kelas eksperimental. Jadi jenis PTK ini memiliki nilai potensial terbesar dalam kemajuan pengetahuan ilmiah yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK
diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan peneliti juga dapat menentukan cara mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan suatu pengajaran. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pega, habis urusan.